حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melaksanakan proses terapi ruqyah syar'iyah kepada salah satu pasien yang berasal dari Kanada, di mana ketika kita melakukan proses terapi ruqyah syar'iyah ada beberapa hal persoalan yang terjadi dan tidak bisa kita sampaikan secara menyeluruh karena mengingat ada hal-hal yang diminta untuk dibatasi. Pelaksanaan kegiatan ruqyah syar'iyah yang kita lakukan pada waktu setelah dilaksanakan solat Jumat. Kemudian kita menelusuri perjalanan mulai dari Moro ke sebuah pulau yang dikenal dengan Pulau Desa Jam. Di dalam proses terapi ruqyah syar'iyah yang kita lakukan, memang terdapat sedikit banyak kendala mengingat masalah bahasa. Namun sedikit yang memudahkan adalah suami dari si isteri orang Kanada ini sedikit banyak bisa berbahasa Indonesia. Adapun di dalam proses terapi ruqyah syar'iyah yang kita lakukan, kita dapati bahawa persoalan yang dihadapi oleh pasien adalah lebih dominan kepada persoalan berkaitan masalah fisikis. Maka ketika dilakukan proses terapi ruqyah syar'iyah, pasien mengalami ada beberapa reaksi. Misalnya saja batuk ketika dilakukan proses terapi ruqyah yang sangat mendalam. Kemudian pasien mengalami adanya sesak di bagian dada, kemudian berkaitan dengan sakit di bagian kepala. Ketika dilakukan terapi ruqyah syar'iyah, tidak didapati bahawa pasien mengalami reaksi-reaksi yang lebih dominan. Dalam hal ini, peruqyah lebih mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan fisikis dengan memberikan penguatan-penguatan, di mana dalam hal ini dicari problema ataupun permasalahan yang paling dominan. Setelah kita temukan persoalan-persoalan dominan yang dihadapi oleh pasien, yaitu dilakukan dengan cara mendatangkan suami dan istrinya untuk menyampaikan persoalan keluh kesah berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan alhamdulillah antara kedua belah pihak menjelaskan persoalan-persoalan yang dihadapi dan ditemukan kesepakatan dalam hal ini untuk menyelesaikan apa yang menjadi tekanan secara fisikis yang dialami oleh isteri. Maka perlu kita ketahui, sebagaimana materi-materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan, bahawa persoalan-persoalan fisikis sangat juga berkaitan dengan persoalan-persoalan adanya gangguan jin. Namun harus dilihat apakah murni gangguan itu benar-benar lebih didominasi gangguan jin, atau sebaliknya gangguan itu justru didominasi adalah persoalan-persoalan fisikis. Jika persoalan-persoalan itu lebih dominan kepada persoalan fisikis, maka dalam proses terapi ruqyah syar'iyah yang kita lakukan itu lebih kepada pendekatan-pendekatan secara motivasi-motivasi untuk menerima ikhlas ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, serta berikhtiar untuk mencari jawaban dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan yang dialami. Sebagai harapan kami sebagai terapis ruqyah syar'iyah, hendaklah setiap kita menjadikan hati dan jiwa untuk tetap dalam kondisi stabil, dan tidaklah kestabilan itu didapatkan ketika seorang banyak mendekatkan diri kepada ilmu, mendekatkan diri dalam konteks ibadah, karena hakikatnya ibadah itu mampu memberikan ketenangan, karena ibadah merupakan bagian zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dengan ala bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Ketika seseorang memiliki ketenangan dan ketentraman hati, maka hilanglah segala bentuk kesedihan, hilanglah segala bentuk ketakutan, dan berbagai macam hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dari sisi fisikis. Demikian berkaitan dengan proses ruqyah yang kita lakukan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.